Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan ya. Dan mohon maaf karena kendala teknis kemarin ya, karena nggak taunya ternyata ke stop ya. Jadi inti firman kemarin adalah tentang jangan iri hati seperti para pejabat yang kemarin, dan kedua bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari apapun dan melindungi kita dari berbagai masalah. Asal kita mau percaya pada Tuhan dan berdoa selalu pada Dia. Ya. Dan kita belajar di balik masalah itu, Tuhan pasti ada untuk menyelesaikannya dengan cara yang terbaik ya. Itu aja intinya. Sekarang kita akan membahas tentang tema baru, yakni berbagai mukjizat Tuhan Yesus. Ya. Sekarang sudah bulan September, sudah bulan ke-9 ya di tahun 2023. Nggak kerasa ya saya sudah ngomong di sini ya selama hampir 9 bulan ini. Hampir 8 bulan maksudnya. Oke, firman tentang mukjizat Yesus kali ini adalah mukjizat Yesus yang pertama kali ya. Kalian bisa baca ya. Temanya adalah perkawinan di Kana. Merupakan mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai 11 ya. Kita baca di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 dan saya akan ceritakan ya. Jadi pada suatu ketika ada satu perkawinan di kota Kana ya, di daerah Galilea, dan ibu Yesus, Maria, ada juga di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke sana juga ya. Dan waktu itu ternyata mereka kekurangan anggur ya. Mereka kehabisan anggur sebenarnya, karena anggurnya sudah habis. Dan Maria bilang pada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ya, tunggu waktu yang tepat. Ya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Ingat itu. Ya. Setelah itu, ibunya Yesus, yakni Maria, bilang ke para pelayan. Di situ kan ada pelayan juga, namanya pesta pasti ada pelayan juga yang ngurus juga. Maria bilang, tolong turuti apa yang Yesus katakan ya. Apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Ya, jadi apa yang diperintahkan Yesus lakukan. Itu intinya. Dan di situ ada 6 tempayan ya. Ada 6 tempayan yang disediakan. Jadi tempayannya tuh gede, itu dipakai buat isi air. Airnya buat apa? Airnya buat cuci kaki, cuci tangan bagi orang Yahudi ya. Dan masing-masing isinya sekitar 2-3 buyung. Jadi isinya gede gitu ya. Kalau 2-3 buyung berarti isinya banyak dan itu besar ya. Yesus bilang begini ke para pelayan, isilah tempayan itu. Jadi tempayannya tuh gede banget. Disuruh isi air 6-6-nya ya. Mereka turut akan firman Tuhan. Mereka isi semuanya air sampai penuh. 1, 2, 3, guyur, pindah. Itu terus sampai 6 tempayan. Karena banyak sekali. Karena ada 6 dan airnya memang banyak untuk ngisi semuanya. Ya. Yang jelas air yang mereka gunakan adalah air bersih, air buat minum, bukan air buat yang lainnya ya. Jadi air buat minum ya. Karena kita pakai buat minum ya. Setelah itu Yesus bilang, ya udah, ambil air dari salah satu tempayan itu dan kasih ke pemimpin pesta ya. Istilahnya MC lah kalau sekarang. Setelah itu pemimpin pesta ngecap air yang ternyata dari sananya berubah menjadi anggur. Diminum, loh kok enak ya, karena anggur ini ada anggur terbaik. Dan dia bilang ke mempelai laki-laki, dan dia bilang gini, tahu nggak, orang-orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi kali ini anggur yang terbaik gitu ya. Jadi maksudnya gini, dulu kan kalau ada pesta pasti pakai anggur. Anggur yang pertama pasti anggur yang terbaik. Tetapi berikutnya anggur yang jelek. Tetapi anggur ya kan, ini anggur yang biasa. Justru anggur pertama yang biasa ini, anggur yang kedua nih yang dari Yesus ini
ternyata anggur yang luar biasa lezatnya. Ya. Dan sampai sekarang, ya. Dan itu dibuat pada pertama kalinya, ya. Begitu. Walaupun kita tidak menyadari kapan Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya. Setelah air ubah jadi anggur, ya anggurnya diminum, ya anggurnya enak gitu, ya. Inilah kuasa Tuhan yang luar biasa. Baik, saya bisa menyimpulkannya begini. Yang pertama, taatilah akan firman Tuhan. Seperti para pelayan tadi, mentaati firman Tuhan. Dan akhirnya, mereka semua tidak jadi kekurangan anggur lagi. Bahkan anggur yang dikasih Tuhan jauh lebih besar. Bukan jauh lebih besar sih, jauh lebih baik. Ya. Selain itu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya di waktu yang tepat. Ya. Dan akhirnya Yesus juga membuat mujizat air menjadi anggur, dan anggurnya ternyata anggur yang bagus, anggur yang terbaik. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kalian semua, saya dan kalian juga memberikan yang terbaik. Ya. Dan karena itu banyak orang menjadi bersukacita akan Tuhan. Ya. Jadi segala sesuatu terjadi agar orang semua percaya dan memuliakan Tuhan. Ya. Begitu. Ya. Sekian firman pada kali ini. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Minggu depan saya akan membahas mujizat-mujizat berikutnya yang untuk bulan ini aja, ya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye. Thank you. See you next week.